Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Sinta Bilkis dengan NPM 21170511029. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai aritmatika komputer dalam rangka memenuhi tugas pengantar organisasi komputer. Baiklah, saya mulai. Arithmetic Logic Unit atau ALU. Arithmetic Logic Unit ALU ini adalah bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika ini terdiri dari berbagai macam operasi antara lain yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, Arithmetic Logical Unit ini juga adalah unit penalaran yang secara logik. Ya, karena sesuai dengan namanya saja Arithmetic Logical Unit. Nah, ALU ini juga merupakan sirkuit CPU berkecepatan tinggi yang bertugas menghitung dan membandingkan angka-angka yang dikirim dari memori ke ALU untuk dikalkulasi dan kemudian dikirim kembali ke memori. Nah, bila kita asumsikan CPU sebagai otak dari komputer, maka di dalam CPU sendiri itu akan ada alat lain yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, ALU ini yang berpikir untuk menjalankan perintah yang diberikan dari CPU tersebut ke CPU tersebut. Selanjutnya di sini ada fungsi ALU. Fungsi ALU itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi aritmatik dan fungsi logik. Nah, di sini ada empat fungsi umum dari ALU itu sendiri. Yang pertama itu untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti data matematika dan statistika. Sedangkan yang kedua yaitu untuk melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu operasi logika atau logical operation. Yang ketiga yaitu untuk melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu control unit saat melakukan perhitungan aritmatika seperti add atau sub, dan logika yaitu AND, OR, XOR, SHL, dan SHR. Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, ALU itu tidak sendiri, dia dibantu oleh komponen lain itu adalah adder. Nah, adder adalah sebuah sirkuit yang berfungsi untuk mendukung dan memastikan kerja ALU bisa dilakukan dengan baik. Nah, sirkuit adder ini kerap digunakan untuk memproses beragam operasi dan perintah aritmatika. Sirkuit adder sendiri itu memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu half adder, full adder, dan parallel adder. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari half adder, full adder, dan parallel adder. Yang pertama yaitu half adder. Half adder ini yaitu untuk penjumlahan 2 bit. Jadi dasar penjumlahan biner 2 bit dilakukan di sini. Contohnya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, hasilnya 0. Nah, half adder memiliki 2 masukan, A dan B, dan memiliki keluaran yaitu S atau sum, serta carry out adalah CY. Ketentuan dari prinsip ini juga digunakan pada operasi aritmatika lainnya. Selanjutnya, ini untuk full adder. Full adder ini biasanya digunakan untuk penjumlahan 3 bit ya, teman-teman. Nah, jadi prinsip operasi adalah penjumlahan bilangan diterjemahkan ke bilangan biner. Penjumlahan ada pada bagian bit-bit selain yang terendah. Full adder menambahkan 2 bit input ditambahkan dengan carry out penjumlahan bit sebelumnya. Masing-masing posisi bit dijumlahkan, keluarannya sum dan bit kelebihan. Selanjutnya untuk parallel adder ini itu biasanya digunakan untuk penjumlahan bit yang lebih banyak ya, lebih dari 3 gitu ya teman-teman. Ya, rangkaian ini adalah rangkaian penjumlah dari 2 bilangan yang diterjemahkan dalam bilangan biner. Parallel adder terdiri dari satu half adder pada LSB di mana masing-masing input dan beberapa full adder tersedia pada bit selanjutnya. Nah, prinsip parallel adder ini adalah penjumlahan dilakukan dimulai dari LSB. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja dari ALU itu sendiri. Di sini ada gambarnya ya. Di sini ada Central Processing Unit, CPU. Nah, di CPU itu kan ada Control Unit dan Arithmetic Logic Unit yang seperti sudah sebelumnya kita bahas di von Neumann ya. Kemudian ada Input Device, Output, kemudian ada Memory Unit gini ya. Nah, cara kerjanya yang pertama itu ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor.
prosesor atau CPU ya teman-teman. Nah, kemudian control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis atau terdapat pada register. Nah, jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan-operan. Yang keempat, setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Dan yang terakhir yaitu selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.